yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karena itu solusinya adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Takwa itulah yang bisa mengendalikan dan terus bisa memberikan nilai tambah ya bagi ketakwaan kita atau keimanan kita melalui ketaatan kepada Allah, sekaligus menjauhi berbagai kemaksiatan, pembangkangan, isyan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam ungkapan lain Rasulullah juga mengingatkan, innal iman la yakhlaqu kam fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu. Iman itu juga mengalami keusangan, mengalami kelapukan ya. Lapuk bisa usang dalam hati salah satu di antara kamu sekalian sebagaimana lapuknya baju kita. Maka Rasulullah mengingatkan untuk fas'alullaha, mintalah kalian kepada Allah ayyujaddida imanakum, untuk memperbaharui iman kamu sekalian. Dalam berbagai forum, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, semoga Allah mencintai antum semuanya. Wabil khusus akhuna guru kita Ustaz Novi, juga hadir sahabat saya Dr. Rudi. Ya, pertama kali dikenalkan oleh Allah kepada beliau itu saat beliau menikah. Ya. Mungkin videonya masih ada kali ya sampai hari ini. Saat itu mungkin pengalaman saya juga pertama di forum publik yang di situ para pejabat tinggi negara ya, karena di lingkungan kepolisian waktu itu saya berceramah dengan suasana pernikahan yang sangat-sangat sakral, penuh dengan keberkahan, di mana beliau termasuk yang memegang prinsip-prinsip komitmen keislaman yang sangat baik waktu itu. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, sebenarnya saya ingin lebih banyak ngobrol, tapi karena tadi juga ada keinginan ingin mengenal DPD RI, saya kira bisa dibuka ini ya, dibuka aplikasi ya terkait dengan sosialisasi 4 pilar. Ada yang sudah pernah mengikuti sosialisasi 4 pilar kecuali Dr. Rudi barangkali, yang lain sudah? Mana coba lihat angkat tangan yang sudah pernah ikut sosialisasi 4 pilar. Ya. Hah? Ikut juga ya. Yang belum, mana yang belum? Ya, kalau sudah semua nggak usah dijelasin lagi. Karena ya, yang belum ya baca aja. Aplikasinya ada ya. Aplikasi MPR RI atau sosialisasi 4 pilar MPR RI bisa dibuka di Play Store. Nah, kalau kita merujuk ke situ, betapa penting kita memahami kerangka pembentukan bangsa dan negara kita dengan bahasa 4 pilar, walaupun terjadi kritiknya. Kenapa Pancasila dimasukkan pilar ya, di antara 4 pilar? Dia kan sebenarnya atau seharusnya adalah sebagai fondasi, bukan pilar. Itu kalau kita menafsirkan dan memahami pilar itu adalah latihan pada umumnya secara etimologis atau filosofi kata. Kalau pilar itu adalah identik dengan tiang, memang Pancasila jangan dimasukkan ke situ. Tapi kalau kita memahami bahwa 4 pilar itu prinsipnya adalah 4 prinsip pembentukan negara, ya, dasarnya adalah prinsip itu sendiri, ya, dan tidak terkecuali di situ. Prinsip itu bisa masuk kategori pilar, fondasi, hal-hal yang sangat fundamental dalam ketatanegaraan itu bisa kita akui sebagai pilar. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, amanat Undang-Undang Dasar yang kalau kita pahami dan kita telusuri, saya juga tidak terlalu menguasai seperti Dr. Hidayat Nur Wahid ya. Kalau beliau itu
luar biasa begitu dalam konteks itu. Nah, saya tidak seperti beliau, tapi paling tidak dengan memahami teks dan konteks, terutama substansi dari 4 pilar itu sebenarnya ada pada rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah mengalami 4 kali amandemen. Dan isu amandemen pada periode ini juga cukup menguat ya, karena banyak kepentingan di balik amandemen ini. DPD punya kepentingan untuk memperkuat posisi terutama dalam pelibatan DPD sebagai pembentuk undang-undang atau pembuat undang-undang. Karena faktanya DPD ini amanat Undang-Undang Dasar 22D terutama mengamanatkan bahwa DPD itu termasuk lembaga tinggi negara. Nah, kalau kita bicara konstitusi, konstitusi itu merupakan sebuah rumusan atau kesepakatan terkait dengan berbagai peraturan-peraturan atau undang-undang yang paling mendasar dalam sebuah negara. Ada 3 seksi ya, atau 3 bagian dari Undang-Undang Dasar atau konstitusi, dan ini sebagian para pakar konstitusional melihat 3 bagian ini merupakan inti dari konstitusi. Pertama terkait dengan persoalan power. Ya, power itu adalah tentang kekuasaan. Nah, kekuasaan ini siapa yang punya, pemiliknya siapa, kemudian bagaimana memahami dan mendudukannya, selanjutnya pembagian kekuasaan sampai kepada tingkat pembatasan kekuasaan. Dan yang kedua kaitan dengan persoalan politik. Ya, yang satu kaitan dengan persoalan the power ya, kekuasaan, dan yang kedua kaitan dengan persoalan-persoalan politik. Ya, persoalan-persoalan politik terkait dengan apa saja yang perlu diatur di dalam tata kenegaraan sebuah negara itu sendiri. Ya, bagian ini tentu kaitan dengan bagian terutama tadi dalam konteks pengaturan kekuasaan, sehingga masuk di situ yang namanya kekuasaan legislatif, kemudian kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Intinya di situ nantinya. Nah, saudara-saudara sekalian, ada bagian yang terkait dengan sosiologis ya, aspek sosiologisnya dan erat hubungan dengan persoalan culture. Ya, budaya apa yang akan menjadi landasan sebuah negara itu didasarkan pada kesepakatan kita berbudaya, budaya landasannya apa. Dan kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu sangat-sangat jelas bahwa landasan budaya kita ini maupun kekuasaan maupun politik kita ini tidak lepas dari Pancasila itu, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, atau intinya adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemudian permusyawaratan, ya, dan yang terakhir adalah keadilan. Ini mau singkat mau panjang ya, singkat aja. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, dari situlah kemudian kita juga tadi memahami tentang kekuasaan dan membagi kekuasaan itu. Nah, di samping jadi ada 3 lembaga besar ya, ada lembaga seluruhnya masuk dalam kelompok lembaga tinggi. Nah, yang masuk dalam lembaga tinggi legislatif itu ya ada MPR, ada DPR, dan ada DPD RI di situ. Itu termasuk lembaga tinggi negara. Artinya itu merupakan amanat Undang-Undang Dasar atau konstitusi untuk dan harus dijaga dan diimplementasikan oleh seluruh bangsa dan negara yang kita cintai ini. Nah, sementara di dalam konteks pembentukan legislatif atau yang, nah ini juga ada saya sering menyebutnya sebagai ambiguitas konstitusi di sini, atau entah anggapan orang-orang yang memang sekarang menjadi anggota legislatif baik DPD maupun DPR RI, yang menempatkan hanya DPR saja sebagai lembaga legislatif. Terus yang 2 lagi apa? Apalagi kalau kita bicara ketika
MPR itu bersidang dan anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD sekaligus, duduk berdampingan dengan hak dan kewajiban yang sama. Salah satu kesamaannya adalah ikut bersama membentuk konstitusi. Jadi konstitusi kita mohon dicek kembali Undang-Undang Dasar 1945 kita ini tolong diperhatikan satu persatu, dan itu nggak banyak ya, babnya juga nggak banyak, pasalnya nggak banyak, ayatnya nggak banyak. Lebih banyak omnibus law saya kira sampai 1000 halaman ya, itu mah tidak terlalu banyak. Tetapi dia sangat-sangat fundamental, namanya juga konstitusi terkait dengan Undang-Undang Dasar. Nah di situ pada saat DPD dan DPR itu menjadi anggota MPR, di antara aktivitasnya adalah sidang tahunan. Menjelang 17 Agustus biasanya ada sidang tahunan, atau di awal pada saat pelantikan presiden. Dan yang paling menentukan lagi adalah tadi pada saat terjadi misalkan pembentukan dan perumusan Undang-Undang Dasar. Nah, kalau ada semacam usulan untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang pernah terjadi di periode yang pertama era reformasi ini, ya tahun 99 sampai 2004 itu terjadi 4 kali amandemen. Nah, apapun perubahan yang mungkin terjadi bisa-bisa saja dan sah-sah saja. Ya, tergantung anggota MPR tersebut dari DPD maupun DPR. Kalau misalkan sekarang ada pembatasannya, nah masuk pada persoalan kekuasaan dibatasi hanya 2 periode untuk seorang presiden. Nah kemudian ada usulan untuk 3, 4, 5, 10 periode bisa aja. Kalau masuk pintunya dari amandemen Undang-Undang Dasar. Nah di sini saudara-saudara sekalian, bagi kita sebagai warga negara, ya insya Allah relatif Allah telah memberikan berbagai anugerah kepada kita, terutama pemahaman terhadap kehidupan dalam perspektif agama, terutama dalam perspektif Islam. Sudah barang tentu hal-hal seperti itu buat kita juga tidak terlalu tabu ya. Jangan terlalu kaku kita sampai ada kata-kata pokoknya harga mati, 2 periode harga mati. Belum tentu, bisa saja terjadi perubahan jadi 3 periode. Selama kemaslahatan itu bisa terjadi. Hampir di semua negara, keinginan untuk berkuasa lebih dari 2 periode itu bisa terjadi. Erdogan pun sekarang kalau dicari misalkan pengganti dia, calon presiden pengganti dia yang performanya seperti beliau, punya keberanian dahsyat, maunya sih terusin aja gitu. Walaupun undang-undangnya membatasi dia harus segera mencari pengganti. Tapi kalau lihat kemaslahatan sebuah negara untuk tetap utuh, belum ya cita-cita reformasinya misalkan belum selesai dan harus diselesaikan oleh beliau, saya kira sebuah tuntutan yang wajar-wajar saja terjadi. Nah kalau di Indonesia ada tuntutan kayak begitu, kalau dampak dan ya perspektif yang dibangunnya adalah betul-betul demi kemajuan Indonesia, ya kenapa tidak begitu kan kira-kira. Walaupun ya tentu saja dalam konteks politik pasti banyak yang tidak suka ya atau tidak setuju ya. Karena banyak yang berminat jadi presiden sekarang. Ya. Dan saudara-saudara sekalian, buat saya tentu di DPD kita secara pribadi mengikuti perkembangan mana yang maslahat buat bangsa, negara, terutama umat Islam sebagai kelompok mayoritas di sini, apalagi untuk perlindungan terhadap agama itu sendiri. Ya, peran dan kesan agama, peran dan kesan agama harus menjadi salah satu landasan culture kita. Jadi kalau kita bicara tadi muatan konstitusi itu ada yang kaitannya dengan culture, sosiologi sifatnya, maka culture kita ini dibangun di atas ketuhanan yang Maha Esa dengan kekuatan beragama atau komitmen keagamaan bagi seluruh warga negaranya. Dan kita sebagai umat Islam yang menjadi bagian dari bangsa dituntut kontribusinya untuk betul-betul mampu dan bisa menuangkan nilai culture kita based on our religion kira-kira dengan agama kita ini betul-betul terrepresentasikan di dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara. Dan itu sudah kita tunjukkan, sejarah sudah mencatat itu.
ya, kelegowoan para pendiri negara kita, terutama panitia 9, di situ ada yang mewakili kelompok muslimnya adalah 4. Sebenarnya yang nasionalis juga dari muslim juga sebahagian besarnya. Bagaimana para pendiri bangsa dan negara yang telah menyepakati sebuah susunan rancangan lah kira-kira undang-undang dasar waktu itu dengan yang dikenal dengan Piagam Jakarta waktu itu, ya, yang dikenal dengan Piagam Jakarta saat itu menjadi sebuah bukti bagaimana umat Islam demi kesatuan dan persatuan bangsa, ya, merelakan 7 kata dihapus dari Piagam Jakarta yang pada akhirnya dirubah menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saudara-saudara sekalian, tidak berhenti sampai di situ. Berlanjut dengan penyerahan kekuasaan berbagai kesultanan, puluhan, ratusan kesultanan di Indonesia. Salah satunya yang dari Riau mungkin Kesultanan Siak, itu kesultanan yang sangat besar kontribusinya. Ya, dan yang terakhir tentu adalah Kesultanan Yogyakarta yang tetap mempertahankan kesultanannya tanpa merubah statusnya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga mendapat hak keistimewaan yang kemudian pada waktu saya di periode 2009-2014 itu menjadi bagian dari perumusan keistimewaan Yogyakarta, dan kita setuju. Disinilah saudara-saudara sekalian kedewasaan kita di dalam membangun sebuah negara, ya, dan itu tidak bisa kita lepaskan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana doa Ashabul Kahfi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta kepada Allah, wahai lana min amrina rasyada, gitu, ya. Dia minta rahmat kepada Allah, dan persiapkanlah untuk kami ya Allah, ya, dari urusan kami ini rasyada. Nah, rasyad ini oleh Dr. Surahman diartikan dengan kedewasaan. Kedewasaan di tingkat kehidupan berbangsa bernegara akan terlihat dalam konteks ketatanegaraan. Inilah yang membuat kita kemudian dipromot oleh Allah dalam ayat selanjutnya dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian memang sebagai umat terbaik yang dipromosikan untuk segenap manusia. Ukhrijat artinya promoted misalkan, atau dikeluarkan, dedicated, ya, to serve and save humanity, untuk melayani dan sekaligus menyelamatkan kemanusiaan. Nah, kalau bicara dari situ, maka kedewasaan kita harus memahami aspek kemanusiaan secara utuh. Kemanusiaan menjadi salah satu sila berikutnya setelah ketuhanan, dan kita juga dengan landasan ketuhanan ini sangat-sangat nyaman untuk memahami kemanusiaan. Karena manusia ini adalah makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling tahu tentang kemanusiaan juga adalah Allah. Sehingga konsep kemanusiaan yang kita dapatkan dari prinsip ketuhanan yang Maha Esa berlandaskan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Konsep kemanusiaannya itu adalah rahmatan. Sekali lagi, konsep kemanusiaannya adalah rahmatan, bukan saytorotan, bukan penguasaan satu bangsa terhadap bangsa lain, tapi rahmatan. Kita menjadi sahabat, teman, mitra, kasih sayang antar manusia. Coba lihat, landasan filosofis di dalam bernegara menurut Islam itu adalah rahmatan itu. Dan itu berlaku tidak hanya dalam konteks bernegara berbangsa. Dalam konteks pergaulan kemanusiaan, kita diciptakan oleh Allah itu dengan konsep rahmatan. Dan kita umat Islam disiapkan terlebih dahulu oleh Allah dalam konteks keimanan kita ketika kita menjadi
atau indikator kemukminan kita ini ada pada seperti digambarkan oleh hadits Rasulullah, taral mu'minina fi ta'atufihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Itu kau lihat orang mukmin itu dalam saling mengasihi dan kasih sayang di antara mereka itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad. Salah satu gambaran satu tubuh itu diindikasikan fenomenanya, misalkan kalau satu bagian mengalami sakit atau mengalami keluhan, ya kaki misalkan seperti saya sedikit kaki kiri ini, itu tangan ikut ngelus-ngelus, nggak pernah ngomel tuh tangan. Kalau kata tangan kiri, ngapain sih lu manja banget gitu, nggak pernah. Mulut juga nggak pernah, ya suka ngomel ke yang lain, tapi bagian tubuhnya nggak bisa. Lu kenapa sih mata lu agak sipit sedikit begitu, ya nggak ada, ya justru saling menyayangi. Mulut begitu, hati berdoa kepada Allah, ya tangan bergerak dan berjalan dan seterusnya. Itulah konsep rahmat itu ada pada konteks tarahum, saling mengasihi. Nah, itu digambarkan seperti satu tubuh. Nah, bagaimana kita, ya, setiap tubuh yang disatukan oleh Allah, ruh jiwa kita ini sama. Ada ruh yang terkait secara khilqiyah kita, di mana ciptaan Allah yang dimasukkan dalam tubuh kita. Wa nafakha fihi ruh. Ada ruh dalam konteks nilai kehidupan yang tidak lain adalah Quran. Kama auhayna ilaika ruham min amrina. Allah menyebut sebagaimana kalau dalam konteks tubuh ini wa nafakha, dan Allah meniupkan melalui malaikat fihi pada jasad itu mirruhina, dari ruh kami, kata Allah. Bagian dari ruh Allah disebutkan seperti itu, wallahu a'lam. Tapi pada ayat ini dalam surah disebutkan sebagaimana kami mewahyukan kepada engkau hai Muhammad ruhan, ruh juga disebutkan oleh Allah. Jadi ketika Allah menyebutkan wahyunya itu dengan ruh, maka dia punya fungsi seperti ruh yang ditiupkan dalam tubuh. Kalau sudah ruh keluar dari tubuh kita, maka kematian akan terjadi. Begitu halnya ketika Quran itu keluar dari tubuh kita, dari jiwa dan hati ini, maka kehidupan kita akan mati. Tidak akan punya nilai lagi. Salah satu. Nah, sehingga proses perawatan penumbuhan, ya, sustainingnya juga tidak jauh berbeda. Intinya tetap sama. Kama auhayna ilaika ruham min amrina. Nah, saudara-saudara sekalian, nah, bagaimana Quran itu selanjutnya sebagai ruh itu tentu menjadi substansi dari kehidupan itu sendiri. Makanya bagi manusia, Quran itu adalah ruh di mana kamu berada. Kalau ingin hidup, gunakan Quran. Sehingga kita bisa menggunakan Quran itu dimanapun kita berada dan dengan siapapun kita berinteraksi. Kalau bahasa ukhrijat linnas tadi dikeluarkan untuk manusia, dedicated for humanity misalkan, atau for all of humankind umpamanya, maka kita bisa duduk berinteraksi dengan manusia manapun dan kapanpun. Manusia di Indonesia, manusia di Jepang, manusia di Amerika, manusia di Eropa. Nah, maka Quran itu pun memberikan bimbingan hudan linnas bagi segenap manusia, bukan hanya buat orang yang beriman. Sekalipun efektifnya Quran ini adalah lil muttaqi. Halo. Konstitusi ini kan efektif bagi masyarakat Indonesia sekaligus warga negara Indonesia. Dan siapapun nantinya akan duduk di Indonesia menjadi bagian dari negara ini, maka dia terikat dengan konstitusi itu. Orang Jepang yang tetap sebagai masyarakat Jepang, apalagi tinggal di Jepang, itu tidak berlaku konstitusi Indonesia.
Walaupun kandungannya pasti punya kesamaan. Misalkan ikut menjaga perdamaian dunia, sama. Mencerdaskan bangsa, sama isinya. Tapi ikatan sebagai konstitusi itu hanya berlaku buat masyarakat dan bangsa Indonesia. Tidak berlaku untuk orang Jepang. Tapi Quran berlaku kapan di mana saja. Anda di Jepang berlaku sebagai konstitusi kehidupan di Jepang. Hidup di Jepang sama, hidup di Amerika sama. Apalagi tadi nilai-nilai universal Islam itu terakomodasi begitu detail di dalam Quran. Maka tidak berlebihan kalau ada yang mengatakan Al-Quran dusturul hayy. Sebagian mengatakan Al-Quran dusturul. Nah, kita bicara itu ada undang-undangnya. Kita bicara itu, dan ini salah satu manfaat kita memahami konstitusi. Nggak usah khawatir. Tidak usah kita takut diserang dengan radikalis. Wah, sok Quran ini harus berdasarkan Quran. Enggak begitu pengertiannya. Kami punya hak menjalankan Quran. Dan kami jamin saat kami menjalankan Quran, insya Allah, dengan izin Allah, asal benar memahami dan menerapkannya, Indonesia akan tetap tegak berdiri sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam tanda petik bahasa sederhananya, kalau mau nyombong dikit, walaupun nggak boleh sebenarnya, walaupun sedikit, ya jangan ajari kami tentang toleransi. Kami paling mengerti tentang toleransi. Nabi kami adalah nabi yang sangat toleran. Kalaupun kita menemukan dalam ayat Quran itu misalkan ayat yang mengungkapkan seakan-akan menggambarkan sebuah pembantaian terhadap umat yang lain, qatil musyrikina kafa, perangilah orang-orang musyrik itu secara keseluruhan. Itu konteksnya apa? Pada saat kapan itu terjadi? Dan itu berlaku dong. Bagi bangsa lain juga berlaku. Misalkan ada satu pasukan masuk ke dalam negara itu, menguasai ini. Kalau mereka mengatakan presidennya perangi seluruhnya, habisi semua, sah dong. Sah atau tidak? Sah. Membela negara, membela umat ini, sah. Karena yang menurunkan kitabullah ini adalah Rabbun Nas. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Kita minta perlindungan ini kepada Tuhan segenap manusia. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, dalam konteks kontribusi kita melalui dari Quran, kita mencoba membentuk karakter dan pribadi yang ideal luar biasa. Dengan 3 momentum yang atau 3 variabel yang sangat-sangat sederhana tapi mudah dihafal, mudah diingat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hidup ini proses untuk 3 hal. Pertama adalah mematangkan dan menyempurnakan keimanan. Apapun, kalau bisa makan pun adalah bagian dari keyakinan kita kepada Allah. Apalagi ada ayat yang memerintahkan. Bahasanya imanan bi fardiyatihi. Kita meyakini kefarduan makan itu. Karena Allah perintahkan, sekalipun tentu terkait dengan waktu dan kebutuhan. Ya, saat dalam kondisi yang paling emergensi di mana makan itu wajib, nggak boleh orang tidak makan. Tapi pada saat seperti ini kita diwajibkan Allah malah berpuasa, ya jangan makan. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kematangan dalam keimanan ini kalau dikupas, dan saya juga lagi membuat kajiannya di pagi ini, sudah berapa kali kajian yang kemarin diliput, 3 malamnya. Bahkan saya mulai dari malam kedua, ya sekarang sudah malam ke-10 tadi, tapi yang diliput sekitar 3 ya Pak Cep ya nanti, dan bisa dilihat di
Khas TV ya, Kang Haji Amam Syafruddin TV. Silahkan di subscribe, di komen, kemudian like and share. Fa'amma bini'mati rabbika fahadith. Ambil aja ayat itu. Yang kita ceritakan dalam YouTube itu adalah kenikmatan-kenikmatan Allah. Kenikmatan Islam, kenikmatan menjadi Muslim, kenikmatan nolong orang, kenikmatan dialog, silaturahim dengan orang. Itu aja niat. Hadis ceritakan. Bahasa ceritakan sekarang tidak hanya verbal, visualnya juga ada. Gitu ya. Kalau punya nikmat jangan diam-diam. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu konstitusi dalam konteks silaturahim dan kenikmatan tadi. Itu konstitusi dari Allah, kan perintah. Nah, saudara-saudara sekalian, kembali kepada persoalan konstitusi tadi. Setelah keimanan ini kita kemudian diperintahkan Allah, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih. Nah, di sini kalimat haqqa tuqatih inilah proses yang panjang. Kita mengalami sholat ke sholat, puasa ya, sholat ke sholat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan ini sudah puluhan tahun. Saya mungkin kalau dihitung dari akil balik kali ya sekitar 40 tahunan lah, atau 45 tahunan lah, kalau hitungannya akil balik. Sudah 45 tahun berpuasa. Dan sebelum akil balik juga mungkin sudah dilatih oleh ibunda saya menjadi orang yang biasa berpuasa. Tapi apakah itu menambah nilai takwa kita? Bahasa la'allakum tattaqun. Nanti akan melihat indikator pertumbuhan ketakwaan kita ini adalah kapasitas. Kapasitas pertama, siap enggak berinteraksi dengan yang lain dalam konteks berukhuwah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat yang dewasa dan menjaga serta mempertahankan keutuhan kebersamaan itu di keluarga, di rumah tangga, di masyarakat, apalagi dalam berorganisasi, termasuk organisasi terbesar dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, yaitu negara. Kita lihat kedewasaan umat Islam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai ketika terjadi semacam ancaman dengan pilihan waktu itu menjadi negara Republik Indonesia Serikat, hampir saja kita karam kesatuan dan persatuan kita. Maka seorang tokoh muslim, ulama sekaligus ya, negarawan muda waktu itu, Muhammad Natsir, 3 April mengembalikan Indonesia ke tangan NKRI dengan mosi integral. Kontribusi umat Islam. Itu bahasa wa'tasimu bihablillah. Dan kita yakin seorang Natsir itu bisa tetap berpegang untuk bersatu dalam negara kesatuan itu karena dia ingat dengan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Apalagi mayoritas negara ini adalah muslim. Kesamaan dan kesatuan dan kebersatuannya menjadi sebuah tuntutan yang sangat-sangat Islami. Kalaupun bukan atas nama kemanusiaan saja, itu sudah cukup. Kana an-nasu ummatan wahidah. Kata Allah adalah manusia itu satu umat hakikatnya. Karena kalau dicek satu persatu, manusia itu sama. Diciptakan oleh Allah, tidak ada perbedaan. Apalagi bicara substansi. Darahnya sama, otaknya sama. Yang membedakan apa? Ketika terjadi sesuatu di dalam hidupnya, terutama nilai yang menjadi bagian dari pembelajaran hidupnya yang membedakan. Fisiknya disiapkan oleh Allah sama. Ibarat benda ini nih, mau diisi Quran atau tidak tergantung siapa yang mengisinya. Itu aja. Oponya sama di mana-mana gitu. Ya. Mau reno 4, mau renovasi terserah. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan.
Berapa menit lagi? Mau dihabisin atau mau tanya jawab? Hah? Kalau mau tanya jawab ya kita stop saja sampai di sini dulu ya. Ya, saya coba sedikit tuntaskan. Dari situlah kemudian ketakwaan kita ini berkembang luas dari kehidupan yang sangat pribadi, ketundukan kepatuhan yang sangat pribadi terhadap aturan, terutama dari Allah yang maha luar biasa, maha tinggi, Rabbul Alamin, itu kita gunakan dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Ketaatan dalam berorganisasi, kepatuhan berorganisasi, dimanapun kita berada. Di instansi pemerintah, mau di lembaga-lembaga pendidikan. Beliau misalkan dari kementerian pindah ke kampus, sama. Yang diperlukan oleh kampus maupun kementerian cuma satu, apa? Kepatuhan. Dan kepatuhan itu ada pada kalimat takwa. Takwa itu kan patuh menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu aja. Nah, sekarang ketika kita sudah terbentuk dan terbiasa menjadi mutakin tadi, bagaimana nilai itu ditransformasi dalam konteks kehidupan yang lebih luas? Kata Allah, wal takum minkum ummah. Cobalah kembangkan diri kamu menjadi umat. Menghadirkan kebiasaan hidup kita dalam kebaikan, jadi yad'una ilal khair. Yang tadinya kapasitas kita menjadi abdun saleh, sekarang abdun muslih. Hamba yang saleh layak menerima amanat segala macam, terus harus melakukan perbaikan melalui proses illa man taba wa aslah, tobat dan berbuat perbaikan dan kebaikan. Yad'una ilal khair, itu proses taba wa aslah buat kita. Tapi nggak cukup berhenti pada tingkat penawaran kebaikan di mana-mana. Perlu diorganize dalam bentuk suatu aturan. Aturan itu jadi memerintah. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Nah, kalau kita cek seluruh konstitusi yang ada, undang-undang yang ada, termasuk yang terakhir misalkan terkait dengan undang-undang Cipta Kerja, intinya kan cuma dua. Satu perintah, satu larangan. Halo? Yang dibutuhkan apa dari masyarakat, dari umat, dari bangsa? Kepatuhan, patuhi itu. Siapapun pengusaha menggunakan omnibus law, patuh dengan aturan. Kita juga menerima aturan itu, patuh dengan aturan. Ketika ada persoalan di lapangan, ini cacatnya di mana? Ketika terjadi cacatnya dalam kontennya, dalam isi undang-undang itu, maka terjadi review. Kita tinjau ulang. Evaluasi. Itu tindakan konstitusional dalam konteks kita membangun negara. Kira-kira itulah pengalaman saya selama satu periode dulu dan periode kedua ini di DPD RI. Jazakumullah khair jazaa. Di satu sisi sudah mengamanatkan dan saya diberi kesempatan belajar di ketatanegaraan yang langsung praktek di lapangan, terutama dalam konteks kekuasaan legislatif tadi. Berikutnya kekuasaan yudikatif. Di situ ada MK, ada MA, dan satu lagi KY, ya. Bukan AHY, KY. Ya. Setelah satu lembaga lagi yaitu eksekutif. Nah, saudara-saudara sekalian, disitulah bagaimana kita terus bekerja, bergerak, berbuat dengan, kalau kita bicara tatanan kehidupan bernegara, ya konstitusi itu rujukan kita dan undang-undang di bawahnya. Kalau bisa jangan bikin program yang bertentangan atau tidak selaras. Halo? Kira-kira gitu. Walaupun betul baik, bagus. Tapi ruh jiwanya nggak masalah. Tapi bentuk programnya coba disinkronize dengan program pemerintah. Jangan dilihat individu-individunya di pemerintah itu. Atau dalam lembaga tinggi tadi. Tapi lembaganya. Lembaga legislatifnya, lembaga eksekutifnya, dan lembaga yudikatifnya. 3 lembaga itu merupakan 3 lembaga tinggi negara
atau lembaga-lembaga tinggi negara yang diberi kewenangan oleh kita, bangsa Indonesia sebagai rakyat, konon pemilik negara ini, untuk mengatur negara ini. Kalau aturan itu dilanggar jadi masalah nanti. Nah, oleh karena itu pula dalam konteks kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, sampai ke tingkat RT, misalkan ada program-program yang namanya SDGs, Sustainable Development Goals. Dulu MDGs, karena dianggap tidak berhasil sesuai target, maka dilanjutkan jadi Sustainable. Ada yang tahu SDGs di sini? Halo, temannya S Kenong, ada SDGs. Silahkan dibuka di YouTube, sudah banyak, atau dibuka di Google, dipelajari. Itu levelnya internasional, di breakdown ke masing-masing negara anggota, terutama PBB. Berikutnya kalau di Indonesia di breakdown lagi ke tingkat desa. Kalau yang tadinya 17 jadi 18 di tingkat desa, cuma nambah 1. Ya, terkait dengan kelembagaan desa dan budaya adaptif. Kira-kira begitu Menteri Desa membuat satu jenis SDGs lagi. Nah, saya kira SDGs ini bagus untuk menjadi concern kita juga, sehingga terjadi proses kebersamaan dalam konteks tadi, kemanusiaan, persatuan, musyawarahnya jalan. Jadi kalau kita bergaul nanti di RT, RW sampai kelurahan atau desa, ya pergaulan kita dengan bahasa pembangunan negara yang sama. Begitu. Masalahnya nanti siapa yang paling berkontribusi mampu mewujudkan cita-cita itu. Itu aja. Kita sepakat dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satunya melahirkan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nanti siapa yang paling mampu mewujudkan cita-cita itu dan jauh lebih, bahkan beyond undang-undang itu sendiri, melebihi undang-undang itu, kapasitasnya sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab itu. Misalkan kita mengatakan pertanggungjawaban kita enggak cuma di Indonesia, tapi di hadapan Allah Azza wa Jalla, itu sudah beyond undang-undang. Baik, itu saja dari sekalian yang saya muliakan. Tinggal beberapa detik lagi kelihatannya kita akan memasuki adzan maghrib. Dan ini adalah sambutan kita untuk kebahagiaan yang Allah anugerahkan saat kita berbuka puasa. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin, ya. Jangan lupa subscribe.